Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau menunaikan salah satu hutang kita, yaitu buat sharing gimana sih ceritanya awal mulanya Zairah Hijab itu dirintis sampai sekarang udah 3 tahun, udah mau 4 tahun nih sekarang. Karena udah banyak banget yang nagih dan dari kemarin-kemarin belum sempat terus buat menjawab gitu. Makanya alhamdulillah sekarang kita kupas tuntas, kita mau ceritain panjang lebar dari awal, dari masa-masa sulit, masa-masa penuh perjuangan, penuh tantangan, sampai sekarang udah dibantu oleh banyak ada tim hore di belakang. Sampai sekarang udah dibantu super tim yang ada di Zairah Hijab. Sambil nanti kita juga jawabin dari pertanyaan yang masuk di question boxnya Zairah Hijab. Oke? Tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, ayo kita mulai aja Q&A-nya. Zairah Hijab itu berawal dari sepasang suami istri yang kesulitan dapat pekerjaan tetap di awal pernikahan. Rekening udah 0 rupiah padahal harus lahiran anak pertama. Lalu the power of kepepet, dengan modal hasil jual mahar pernikahan yang sangat berharga, kita coba untuk mulai jualan online dari sebuah kamar ukuran 2,5 meter di rumah mertua. Cerita kami nggak sampai di situ. Jualan online yang sudah mulai kelihatan hasilnya, kami berencana untuk pindah dari rumah orang tua untuk kontrak. Tapi orang tua ngasih opsi lain, dengan langsung membeli rumah pakai uang orang tua dulu, kami tinggal cicil-cicil per bulan sampai lunas untuk menghindari riba niatnya. Tapi ternyata ujian terbesar pun datang di sini. Kami ditipu developer perumahan syariah sampai ratusan juta. Pembelian sudah dibayar lunas, tapi rumahnya nihil. Developernya menghilang tak bertanggung jawab. Uang 300 juta milik orang tua pun raib. Aku yang waktu itu masih 24 tahun, suami 29 tahun, resmi punya hutang ratusan juta untuk mengganti uang orang tua yang hilang itu. Padahal perekonomian keluarga kecil kami saja belum benar-benar stabil. Terpuruk sekali rasanya. Sedih, stres, gak percaya dengan semua yang udah terjadi. Dan bingung untuk menuntaskannya tuh harus mulai dari mana. Gak tahu harus berapa puluh tahun untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. 1-2 juta aja untuk keluarga kecil kami sangat sulit dikumpulkan. Masa-masa itu dipenuhi tangisan dan lamunan setiap harinya. Kami merasa gak sanggup untuk memikul ujian ini, ya Allah. Karena gak ada jalan lain, bismillah, kami memutuskan untuk makin serius berbisnis online, merintis brand dengan harapan bisa menuntaskan semua permasalahan yang ada secepatnya. Berawal dari kamar kecil di rumah mertua, lalu pindah ke kontrakan tipe 18 meter, pindah lagi ke kontrakan ukuran 45 meter, pindah lagi ke ukuran 90 meter, pindah lagi ke ukuran 120 meter. Alasan pindah-pindah ini selalu karena barang jualan yang udah makin banyak dan gak muat, Masya Allah. Sampai akhirnya Allah mampukan Zairah untuk punya kantor sendiri saat ini, beli cash tanpa nyicil-nyicil, biiznillah, alhamdulillah. Di tahun ketiganya Zairah, Allah datangkan tim-tim hebat yang membantu dan membersamai langkah kami. Besok lusa, Zairah punya kantor ala-ala startup ya, amin ya Rabbal Alamin, yang bisa menampung muda-mudi penuh karya yang ada di Indonesia ya. Kini Zairah bukan lagi tentang kami saja. Ada alasan besar kenapa Zairah harus terus bertumbuh. Kalau Zairah hanya tentang keluarga kecil kami, pasti kami memilih biasa-biasa saja, gak usah capek-capek dibesarkan bisnisnya. Karena ternyata tantangan dalam berbisnis itu luar biasa, ya Allah. Zairah harus membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Zairah harus bermanfaat untuk perekonomian umat. Zairah harus menebar banyak inspirasi bagi para muslimah untuk bisa lebih baik lagi. Dan
Masih banyak alasan lainnya yang menguatkan kami insya Allah. Bismillah, doakan kami ya. Dan teruntuk adik-adikku tim Zaira Hijab yang masih membersamai maupun yang sudah keluar, makasih banyak ya. Semoga Allah balas lebih dari yang bisa kami berikan, berkali-kali lipat dan lebih banyak. Aku sayang kalian semua. Pertanyaan dari Neng Kazilah, terinspirasi namanya Zaira dari mana Teh Pin? Katanya. Oke, kenapa namanya Zaira? Terinspirasi dari mana, Pak? Sebenarnya agak unik juga ya proses nama Zaira ini. Awal tadi kan kita cerita, kita tuh pertama punya brand namanya itu Roku. Kalau dari huruf hijaiyah itu Ya. berarti dari huruf ro. Oh, awalnya kita tuh pas mau nyari brand apa ya, biasanya kan dari nama nih. Jadi saya udah nawarin nih, mau nggak kan namanya Vina Fauzia, mau pakai Fauzia, mau nggak? Oh iya. Atau Lupa. apa ada kata Vina gitu? Nggak mau. Nggak keren ya? Nggak keren. Jadi kepikiran karena roku-roku itu di huruf hijaiyah itu dari huruf ro. Nah, habis huruf ro kan huruf zai. Ya. Ro, zai. Nah, jadi ayo kita cari nama brand berikutnya itu dari huruf zai. Huruf hijaiyah zai gitu karena kan adiknya nih brand ini tuh kepikiran. Nah, aku waktu itu sambil ngajar di SMP DT. Sambil ngajar. Aku punya murid yang namanya Zaira namanya. Terus aku tanya ke anaknya, Zaira apa emang nama artinya? Terus? Ya, anak itu yang jawab Zaira artinya berharga. Wah ternyata bagus juga nih makna Zaira. Selain punya arti berharga, Zaira itu kalau dalam bahasa Arab itu ya, kalau saya sempat nanya ke teman yang jurusan bahasa Arab, apa namanya tuh? Pergi keluar rumah gitu Zara, sama artinya kayak Zara katanya. Nah, jadi kan karena Zaira itu produk-produknya itu keluar rumah buat pergi gitu. Nah, jadi kita ingin para perempuan itu merasa berharga karena tertutupi auratnya ketika sedang keluar rumah, gitu ceritanya. Gitu, semoga namanya jadi doa, jadi penyemangat juga teman-teman yang pada kita. Ya. Pertanyaan dari Indah Lestari SN. Awal dulu gak takut gagal kak? Takut gak ada yang suka? Takut gak bakal laku gitu? Oh, ada banget ya, pasti ada banget takut. Karena kan di Zaira itu belum punya fashion designer khusus ya, masih sama aku. Jadi desainnya itu masih sama aku sendiri dan itu masih aku juga belum punya ilmunya, masih yang otodidak gitu, masih yang nyarinya masih sebisanya desainnya. Ketakutan itu pasti ada gitu. Jadi kayak aduh, cocok gak ya, diterima dengan baik gak ya, gitu-gitu. Tapi kalau kita ngikutin rasa takut itu, ya bisnisnya nggak akan mulai-mulai. Itu makanya ketika salah satu yang paling penting ketika kita akan memulai bisnis itu adalah kesiapan mental. Ya, Tentang kesiapan mental. Karena ketika nanti menjalani bisnis tuh banyak yang tak terduganya gitu, banyak ujiannya, banyak makin tinggi pohon, makin kencang angin tuh iya gitu. Dan kalau misalnya kita saat awal mau rintis pasti banyak ketakutan kayak gitu. Kalau kita malah ngikutin rasa takut itu, berarti PR kita tuh benar-benar harus benahin dulu mentalnya, mental bisnisnya, mental block itu namanya ya. Nah, kalau misalnya saat menjalani ketakutan itu masih ada, tapi ya cara untuk menemukan jawabannya ya harus di launching produknya gitu. Launching produknya baru kita tahu responnya. Kecuali kalau feeling kita juga udah nggak enak gitu sih, desainnya kok gini ya, kok jelek ya, kayaknya aku biasanya nanya ke orang terdekat dulu, suka nggak, apa nih kurangnya, apa revisinya, atau ke tim di Zaira juga kadang suka suruh milih yang mana gitu. Harus dicoba. Kalau ketakutan pasti ada. Pertanyaan dari Derahma 96. Terusnya dong kak,
bisa sampai di titik ini? Oke, tips. Tips. Di titik mana nih? Di titik nol, di titik. Nah, tipsnya adalah kita memulai itu dengan kondisi nol, serba kepepet, serba terbatas, nggak punya ilmunya, banyak tantangannya. Ujian tuh selalu ada gitu. Tapi ya konsisten aja jalani. Jadi ketika kita nemu ujian yang berat, jangan berhenti di situ gitu ya. Karena bisa jadi ujian itu datang tuh buat naikin kelas kita. Kalau misalnya kelas kita tuh kemarin usahanya itu masih di kelas 1, nih dikasih ujian nih supaya naik ke kelas 2, kasih ujian lagi naik ke kelas 3, terus aja gitu. Jadi emang dijawab ketika kita dapat ujian dalam menjalani bisnis tuh, dijawab, dilakukan, dituntaskan masalahnya, bukan mundur, bukan malah nyerah. Karena nanti ya semakin kita jalanin ya nggak kerasa gitu, maksudnya oh iya ya kemarin tuh kita belanja kain meteran, per warna itu 1-2 meter, loh kok sekarang Allah mampukan beli rolan ya, misalnya gitu. Karena itu berproses, nggak kerasa, nggak ujuk-ujuk. Karena kalaupun instan prosesnya nggak sehat juga ya, instan juga ya, kayak booming Cepet anjlok lagi misal gitu. Jadi benar-benar dinikmatin prosesnya tuh dinikmatin gitu. Karena kalau misalnya kita nih kayak tadi ya, misal awalnya tuh sekali PO cuma 1 pieces, terus pas PO kedua langsung 1000 piece, kaget nggak tuh? Pasti kaget banget, banyak kelimpungan di sana sini dan itu nggak sehat gitu. Makanya kita juga bertahap, open PO, kadang laku, kadang nggak, ada yang beli, ada enggak gitu kan. Bikin dulu buat 1, naik grade, alhamdulillah sekarang mau bikinnya 10, besok open PO lagi bikinnya 100, besok open PO lagi bikinnya 1000 gitu. Jadi benar-benar dinikmatin prosesnya. Apa? Pasti ada gitu ya ujian tuh. Ketika ada ujian ya bukan berarti kita malah berhenti, berarti di situ kita harus belajar lagi nih. Kita pun harus mempersiapkan kapasitas ilmu kita. Bisa jadi mungkin ketika ada ujian kita tuh belum dapat ilmunya, makanya kita belajar dulu. Jadi ketika kita berbisnis bukan berarti kita berhenti untuk belajar. Bukan berarti belajar itu hanya setelah kita lulus sekolah atau setelah kita lulus kuliah. Karena belajar sesungguhnya itu di sini, belajar kehidupan. Jadi itu marketing dunia ya. Ada yang lebih penting sebenarnya tipsnya, yaitu tentang jalan langit, marketing langit. Itu yang jauh lebih penting dari cara-cara tadi gitu. Karena kita yakin jalan langit inilah yang membuat kami mampu bertahan bisnisnya sampai sekarang, bahkan di masa pandemi kita masih bisa bertahan gitu. Apa sih marketing langit itu atau jalan langitnya itu apa? Nah banyak ya. Pertama misal zakat itu wajib dikeluarkan dari bisnis kita. Nah kalau kita alhamdulillah nih, suami udah ngedidik aku dari awal nikah tuh, berapapun penghasilan yang kita miliki itu keluarkan, dan itu yang harus dilakukan gitu. Zakat tadi pertama, zakat yang kedua infak, sedekah, wakaf, borong semuanya gitu. Karena dari rezeki yang Allah titipkan ke kita tuh ada pasti itu rezekinya orang lain yang harus kita salurkan. Terus jalan langitnya apalagi ya, utamakan orang tua dari penghasilan kita. Terus dekati anak yatim ya kalau ibadah malu lah ya, kita masih bebenah, ibadahnya dibenahin gitu. Jadi keduanya beriringan. Dari marketing atau jalan dunianya tadi kita ngikut apa yang lagi happening sekarang, algoritmanya di Instagram, di TikTok itu gimana, di YouTube tuh gimana, itu kita pelajarin gitu. Strategi marketing jualan tuh gimana yang talk share zaman sekarang, itu dunianya. Kita nyari ilmunya. Jalan keduanya itu yang tadi, itu yang paling penting.
Itu tentang jalan langitnya, marketing langit itu yang harus kita tempuh. Ada bukunya ya, bukunya Pariza ya. Pariza siapa namanya? Pariza Zakaria. Pariza Zakaria tuh ada bukunya marketing jalan langit kalau nggak tahu apa ya, pokoknya tentang itu. Next, pertanyaan dari ada yang baca ini. Ya, pertanyaan dari Naila Rosida 03. Kak, pertama kali banyak yang follow atau banyak yang order Zaira hijab karena apa Kak? Endorse, model, atau yang lain? Oke, Ya. karena aku biangnya jadi yang ngurus produksian di Zaira tuh suami. Kalau yang global marketing, photoshoot dan sebagainya aku. Awal mulai marketing Zaira itu dulu pakai sistem, kalau dulu ramenya itu paid promote, tahu nggak? Jadi kita kayak store bahan, kita punya gambar nih, gambar produk, kita kasihlah ke akun-akun publik yang followersnya itu banyak. Nah nanti ditayangin sama mereka. Nah nanti ketika tayang di mereka dikasih tahu itu produknya punya toko kita ya. Jadi nanti yang pada lihat di akun publik tadi itu pada nge-follow ke akun kita. Dulu cara itu masih sangat ampuh, sangat efektif. Nah itu berbayar ya. Jadi kita ngealokasiin budget gitu. Itu penting, itu catatan. Kita harus ngealokasiin budget untuk marketing seberapapun kita mampu. Kalau bulan ini mampunya cuma 50.000, nggak apa-apa, cari yang paling cocok dengan 50.000 itu. Tapi seiring bertambahnya penghasilan jualan, biaya marketing juga makin gedein gitu. Jangan misalnya penghasilan udah 2 juta sebulan, marketing masih 50.000, jangan, jadi harus tetap ditambah. Nah waktu itu kita mampunya dengan paid promote, dimulai dari yang 30 ribuan ya, sampai yang sekali posting 300, awalnya 300 dulu gitu. Itu waktu itu masih sangat efektif. Kalau sekarang belum tahu ya, udah lama, udah bertahun-tahun kita nggak nyoba lagi. Terus selain itu kita cobain juga endorse. Kalau dulu endorse tuh masih nampol ya, sangat efektif ya kalau dulu endorse. Kalau sekarang mungkin harus lebih selektif. harus apa ya, harus benar-benar dianalisis dengan baik gitu. Masih ada yang bagus, cuman kalau dulu pas awal-awal muncul endorse itu masih bagus banget gitu. Sama dua itu doang, endorse, paid promote, bolak-balik tiap bulan itu dialokasiin. Nah kalau kita ngobrolin sekarang, kalau sekarang gimana? Masih nggak? Apa sekarang teknik marketing online yang bagus? Banyak, tapi udah bergeser karena dunia digital itu kan cepet banget perkembangannya, perubahannya juga cepet banget. Aku bocorin, mungkin bukan bocorin, nggak apa-apa, ini sharing. Apa contohnya yang sekarang yang bisa dimanfaatkan untuk marketing? Contohnya itu kayak sekarang udah ada TikTok, kalau di IG ada Reels, kalau di itu aja di Shopee kan ada live Shopee, ada story Shopee. Itu yang bener-bener harus digenjot sekarang. Jadi tahun sekarang tuh kayaknya tahun-tahun diangkatnya orang-orang kreatif, karena semakin kreatif kontennya, semakin pengen dilihat sama orang. Nah, makin dilihat sama orang, apalagi tuh misalnya akunnya bisnis, kontennya kreatif banget, kan banyak nanti followers yang berdatangan. Itu yang sekarang juga lagi dirasain sama Zaira. Semakin kita kreatif, itu followers datang kok. Banyak juga orderan yang datang dari konten-konten yang kita share, baik itu di Reels, di TikTok. Jadi untuk budget, berapa emang budgetnya? Sesuai kemampuan aja. Yang jelas, semakin bertambahnya profit, semakin bertambah juga biaya marketing kita, supaya pertumbuhan bisnisnya tuh gede. Jangan kegedean dicomotnya gitu. Karena berasa jualan aku udah gede nih untungnya, misalnya kita ambillah 50% dari profit. Jangan, itu kegedean. Oh no. Sekarang aja kita cuma sedikit lah pokoknya. Kita tuh lebih banyak muter modal supaya bisnisnya lebih cepat pertumbuhannya. Jadi setiap gajian itu kita punya gaji khusus. Berapa kita ngambil untung, sisanya putar lagi. Pertanyaan dari Ratri Rahmawati. Cari penjahitnya gimana dulu Kak? Apa numpang jahitin atau langsung rekrut penjahit sendiri? Oke, pertama kali cari jahitan, jadi kita dulu nanya ke teman yang profesinya penjahit, atau tanya-tanya juga rekomendasi yang kitanya bagus. Kita datangin, kita coba,
Kalau sampai numpang nggak ya, karena ya mereka pun ini ya menawarkan jasa, pasti kita bayar gitu. Jadi nggak sampai setega itu numpang. Nah dari situ kita coba nih, ketika ingin produksi lebih banyak kita cari konveksi, karena lokasi konveksi itu kadang ini ya terpencil, tersembunyi, kita belusukan masuk ke dalam masuk dalam gang, masuk ke komplek perumahan gitulah, nyari-nyari. Tapi yang jelas mah emang itu istilahnya berarti maklun ya. Maklun, bahan dari kita, jadi kita serahin bahannya, dikerjain sama mereka, kita bayar gitu. Ya, jadi sampai sekarang kita nggak ngerekrut tim produksi sendiri. Sampai saat ini kita masih maklun. Belum ya. Nggak tahu ke depan. Kalau sampai sekarang pertimbangannya belum dulu deh gitu. Maklun dulu deh. Kita belum ada kepikiran untuk punya penjahit sendiri yang benar-benar di manage sama kita ya. Pertanyaan dari PB Shop. Awal rekrut karyawan gimana teh? Nah, awal mula rekrut karyawan. Awal mula rekrut karyawan ya. Jadi dulu tuh kita segala sesuatu dari mulai belanja sampai anterin ke penjahit kita yang antar. Barangnya jadi kita ambil lagi, kita packing, kita QC, layanin orderan sendiri, packing sendiri, antar ke kurir sendiri. Ada berapa job desk ya? Jadi dulu semuanya ana, tahu nggak soal itu ya? Nah, makin kesini ya, kita tuh karena emang bisnisnya bareng, kita ada salah satu resiko bisnis bareng itu, rumah tangga pun kita jadi berbagi juga job. Termasuk apalagi kita saat itu udah punya anak kecil nih, masih bayi. Kita untuk pengasuhan barengan juga. Ditambah dengan beban kerja bisnis, kita ngerasa ini tuh udah nggak ke-handle gitu. 24 jam yang kita miliki udah nggak bisa menuntaskan tugas-tugas yang ada di bisnis. Apalagi kita pernah ikut kita pun ngerasa bahwa kita tuh udah butuh insight baru, udah butuh inspirasi baru, udah butuh motivasi baru. Akhirnya dulu kita pernah ikut satu kelas bisnis. Di situ banyak ngasih sharing-sharing ilmu. Nah di situ kita tuh agak ragu nih, apakah kita itu udah cocok merekrut karyawan? Jawabannya ketika kita bisa gaji gitu ya. Iya, ada ketakutan. Kita bisa nggak ya ngegaji karyawan? Sebenarnya kita ngerasa kita tuh butuh bantuan, kita udah nggak bisa ngehandle, tapi kita ada keraguan nih, bener nggak ya kita ngerekrut? Akhirnya setelah konsultasi dapat masukan, Bismillah kita memberanikan diri. Kita akan meminta 24 jam orang lain untuk menuntaskan tugas-tugas yang ada di kita gitu. Jadi pokoknya indikatornya kalau teman-teman udah ini bisnis udah bikin aku stres, aku udah nggak punya waktu buat diri sendiri, udah kewalahan, berarti saatnya hire tim gitu. Dan satu hal yang kita hikmahnya adalah semakin bertambahnya tim, insya Allah rezeki juga nambah gitu, penghasilan usaha nambah, karena Allah titipkan rezeki untuk orang tersebut di kita, bukan jadi jalan rezeki juga. Dan pertumbuhan bisnis juga makin cepat karena makin banyak yang mikirin, makin banyak yang bantu gitu. Ya, jadi gitu ceritanya. Jadi gitu ya, pertama kali kita rekrut karyawan. Nah, kalau udah kelamaan ini durasinya udah berapa menit nih video yang sekarang. Jadi kita lanjut di part 2 aja ya. Yang mau nanya boleh komen. Nanti kita bahas dari komen-komen teman-teman yang ada di bawah. Lanjut di part 2 ya. Komen.